Orang sebenarnya jadi masalah karena lu punya jejak digital sih, ngerti gak sih? Iya, Maksud benar. gue lu punya jejak digital yang itu tuh bakal bisa ditonton sampai ke orang. Sebenarnya jadi masalah karena lu punya jejak digital sih, ngerti gak sih? Iya, Maksud benar. gue lu punya jejak digital yang itu tuh bakal bisa ditonton sampai ke Cucu cicit. ya kan? Cucu cicit. Cucu Lu bayangin kalau misalkan cucu lu nanya ini nenek dulu gitu ya. Nenek dulu begini nih, gitu ya kan. Nenek suka goyang mama muda. Tapi memang gue tidak menyalahkan. Sekali lagi ya, gue tidak menyalahkan. Kayak kalau dibilang resah ya pasti resah lah Resah gitu. ya. Karena akhirnya banyak orang yang ngambil jalan pintas cuma buat viral, ngerti gak sih? Betul. Banyak banget nih, banyak banget. Lu pernah gini gak sih, lu selalu berdoa gitu ketika lu kalau gue karena kebetulan gue muslim, selesai doa tuh kita pasti bilang kayak jadikanlah hamba nih umatmu paling rendah di matamu, ngerti gak sih? Betul. Tapi ini sekarang terbalik gitu, jadikanlah hambamu ini umat paling rendah di mata manusia. Benar. Cuma viral gitu, ngerti gak sih lu maksud gue? Kalau misalkan memang walaupun ini pasti bakalan ada self defense. Gue begini bukan karena gue mau viral, emang gue suka gitu. Ya kan? Gue suka, tapi kan gini loh, buat gue kayak lu suka gitu, tapi kan nggak semua orang suka, ngerti gak? Betul. Nggak semua orang suka gitu. Ya walaupun emang gue kalau misalnya nggak suka gue skip pasti. Iya. Itu kan hak orang. Itu hak orang gitu. Cuma ya akhirnya resah karena cewek-cewek jelek juga begitu. Canco gue. Karena emang enggak, iya bahkan bocah pun jadi kayak gitu. Gue pernah lihat kayak bocah terus dia udah jadi apa namanya, jadi kayak yang motor itu apa sih, yang goyang-goyang di motor lagi dicuci tuh, gue nggak ngerti deh namanya apa ya. Cuman jadi kayak nih bocah disetelin lagu TikTok, dia pakai celana mini pants, akhirnya digoyang, terus pakai pakaian yang memunculkan udele. Jadi gue kayak apaan sih, goblok. Gue kesel sendiri. Karena sebenarnya gini ya, kalau gue bilang gue percaya nih, orang yang misalkan nih lu udah jadi influencer dan lu berpakaian seksi udah pasti bebas dong, itu pasti dibenarkan sama beberapa fans lu, disalahkan dengan beberapa haters lu kayak betul. gitu. Lu sendiri pun kalau ngeliat anak kecil kayak gitu lu benci pasti. Benci. Kayak, siapapun sebenarnya gitu. Ini influencer nih yang berpakaian seksi. Apaan sih anak kecil tuh gak pantas kayak gini. Dia begitu karena lu nyet. Ngerti gak sih lu? Iya benar. Dia begitu karena dia ngeliat lu gitu. Gak mungkin enggak. Karena basically anak kecil itu gampang meniru. Betul. Apalagi ngelihat yang apa ya? Idola dia tuh kayak, oh dia gitu. Terus dia ngeliat komentar nih, oh dipuji-puji. Oh bisa viral loh. Bisa viral. Gitu. Nah berarti otomatis dia bakal memicu hatinya anak kecil itu, dia bakal ngikut kayak gitu. Betul. Jadi tuh kalau gue bilang kayak gini aja, dulu kan sempat ada demo soal pakaian kan. Nah ini balik lagi akhirnya ke pakaian. Iya pakaian kan. Banyak cewek yang bilang kayak, cowok pun ada yang bilang kayak, tidak ada yang salah dengan pakaian wanita, yang salah tuh pikiran lu. Bener gak sih? Gue sebenarnya dengan statement itu memang setuju, karena kayak gue ngeliat pakaian cewek juga, ya udah kalau misalnya bukan pasangan gue terserah lo, itu kita hidup bebas gitu kan. Tapi lu nggak bisa pukul rata semua cowok kayak gitu. Nggak bisa. Apalagi lu gimana ya, cewek yang kerudungannya bisa diperkosa ya, ngerti gak sih lu? Apalagi yang nggak kerudungan kayak gitu, chance-nya lebih gede gitu. Maksudnya dalam arti gini, misalnya lu tidak kerudungan pun tidak masalah gitu, karena kan lu hidup bukan di negara muslim kan. Cuma tapi mayoritas muslim. Nah, cuma toh paling tidak lu nggak dosa lo nutup aurat lu kayak gitu ya. Nggak bikin lu celaka juga, maksudnya malah bikin lu selamat gitu. Betul. Dan gue selama ibaratnya lu jadi gue menganggap bahwa sebenarnya influencer yang baik itu lu bisa menginfluence segala lini, ngerti gak sih? Lu bisa diterima oleh orang tua, bisa diterima sama anak kecil gitu. Lu berarti kan udah nggak ada gap sama sekali. Overall gitu. Oke jadinya ya. Yang gue salahkan tuh ketika lu tujuan viral lu itu dengan negatif style, ngerti gak sih? Ya di Indonesia apa sih yang nggak terkenal? Lu seksi terkenal, goblok terkenal, gitu doang dua. Gitu. Jelek juga terkenal sekarang. Bahkan ya gue menganggap bahwa kayak contohnya Chandra Liao deh. Itu kurang kreativitas apa nyet dia? Itu canggih dia, canggih parah. Tapi kalah sama Halo guys. Kalah main kayak gitu, ngerti gak lu maksud gue? Ya gimana? Karena memang sebenarnya kalau misalkan dibilang kayak ini, kalau yang cewek yang di gue akhirnya kita menyalahkan cewek mulu ya. Enggak juga sih sebenarnya. Ada memang cowok juga yang pasti ada. Kayak gitu, cuma akhirnya karena ya
cewek-cewek itu ini karena orang-orang yang mesum itu ngasih panggung buat cewek-cewek kayak gitu. Akhirnya banyak kan orang kayak gitu. Nah apalagi itu ngaruh ke psikologi loh. Jadi kayak semisalkan lu upload di Instagram nih seksi segala macem, upload di Instagram butuh apa sih yang biar seneng? Likes di komentar. Ngeliat kayak gitu, semakin dia cantik, gemas, lu gua banget deh pokoknya. Semakin dia posting seperti itu, dia ngelihat hal-hal kayak gitu, otomatis dia bakalan, ya namanya orang berkarya kan pengen nih gue bagus nih, berarti gue nanti upload lagi kayak gitu akan terus berulang. Jadi akhirnya nggak ada habisnya. Iya nggak ada habisnya. Nah apalagi di TikTok sekarang lagi rame video tentang pamer kekayaan. Fuck you anjing, gue asal. Janco. Gue benci banget sama hal itu karena gue pikir kayak akhirnya banyak orang ya karena gila dia kaya, hidupnya enak banget ya. Kayak gitu. Akhirnya orang nggak bersyukur loh kalau gue bilang ya. Iya benar. Orang tidak bersyukur karena gue pikir kayak kadar kebersyukuran itu akhirnya lebih kalau gue udah punya harta. Iya. Kalau lu bisa mamerin di TikTok itu udah pasti lu kaya. Iya. Nah, pasti dia punya self defense. Pasti kayak iya kan gue dikasih orang. Ya, mau gimana pun itu serah gue, ini uang gue. Cuma maksud gue kayak lu jangan pernah lah maksudnya kayak menginfluence orang yang sebenarnya dia ini hidup susah loh gitu. Kayak kan sih. Karena yang lihat lu bukan cuman sekitar lu doang. Iya, kecuali lu emang kayak gue juga di TikTok gue ada kok beberapa video gue yang tolol-tolol yang pernah gue kirim ke lu yang gue tiduran di kamar mandi. Cuma gue selalu kayak itu jadiin privacy gue karena emang cuma itu konsumsi beberapa aja. Orang ngerti gak sih? Kayak lu misalkan di dalam satu kelompok ada 10 orang, ya udah sama 10 orang itu aja udah. Iya. Nah, jadi tuh sebenarnya balik lagi ke cewek yang tadi ya kayak gue sekali lagi tidak pernah menyalahkan pakaian mereka seperti apa ya, style boleh lah gitu. Cuma buat gue kayak di tempat yang tepat lah kayak gitu. Ngerti gak sih? Lo jangan, kalau gue sebenarnya agak mengkhawatirkannya kayak ih gila ya anak kecil zaman sekarang pacaran udah cium-ciuman nih karena apa yang dia tonton kayak gitu. Ngerti gak sih lo? Apa yang dia tonton bakalan berulang sama diri dia sendiri. Bahkan nanti ketika dia besar dia melakukan hal seperti itu, di bawahnya akan seperti itu lagi. Siklusnya begitu. Dulu kalau misalnya zaman kita kuliah nih ya, kalau lu manajemen juga kan, ada namanya lingkaran setan. Orang miskin bakal miskin lagi. Karena gitu-gitu lagi. Gitu terus, nggak ada yang mutus. Ngerti gak sih lo? Nah, ya gue resah dengan hal itu sih sebenarnya. Tapi ya gue nggak, ibaratnya kayak ya udahlah, ini bukan gue yang suka gitu, jadi gue skip. Cuma kalau lu tanya gue resah banget. Resah ya pasti. Pasti. Tapi menurut gue sih itu balik lagi ke persepsi masing-masing biar. Karena setiap orang itu punya, ya mereka bakalan bilang punya hak, mereka bakalan punya pikiran, ya terserah gue masing-masing gitu. Jadi tapi maksud gue kalau sekiranya kita udah masuk ke dunia maya dan itu ya ibarat kata kalau misalkan di pasar itu ini kita udah masuk pasar global lah. Betul. Kita udah nggak ada batasan sama sekali, nggak ada skat atau bilik sama sekali. Ya udah, maksud gue sama-sama kita jaga ya apa yang patut dikasih tonton atau patut dikasih share. Jadi konsumsi publik. Publik ya udah lu kasih silakan. Kalau itu bermanfaat ya bagus, tapi kalau itu yang buruk ya tolong kikis lah istilahnya. Betul nih, gue sekali lagi ya, gue tuh nggak pernah jadi gini, itu kan hak mereka kan. Ya gue nggak akan mungkin maksain hak dia karena kan di agama kita juga nggak boleh dong ngambil hak orang kayak gitu kan. Cuma kan kewajiban kita nih sebagai umat manusia mengingatkan kayak gitu kan. Betul. Walaupun kita bukan orang suci tapi mengingatkan boleh dong. Iya boleh gitu lah, siapapun. Nah jadi buat kalian yang kayak nih hak gue dong kayak gini-gini. Jangan menuntut kreativitas orang dong. Iya, bener gak sih? Karena apa yang lu tunjukin kayak gitu. Karena akhirnya flow dari sosial media ya udah yang kayak begitu. Ngalirnya begitu. Lu sendiri pasti resah kalau ngeliat yang kayak cewek-cewek pamer kayaan, pamer cupang. Bener. Apaan sih ini kok jadi kayak gini? Lu kreativitas gak sih Nyet? Kayak gitu. Lu punya kreativitas gak sih di sosial media lu? Nah kalau lu emang gak punya kreativitas dan lu bukan orang entertain, lebih baik jangan lu memaksakan keadaan. Karena setiap orang itu influencer bagi sekitarnya. Betul. Itu yang bahaya. Betul, kayak gak usah jauh-jauh dah. Lu misalnya punya adik lu pasti terinfluence dari lu, gak mungkin dari orang lain. Bener. Pasti dia ngeliat kakak gue kayak gitu. Kakak gue begitu, mereka oke aja, masa gue gak bisa kayak gitu. Nah, itu yang bahaya. Nah, itu dia, jadi kayak gue sebenarnya kadang memang ada beberapa video yang lucu sih gitu. Kalau yang lucu, jujur mungkin ini karena beda genre aja beda genre aja. Beda selera lah istilahnya. Beda selera, mungkin ada orang yang suka ngeliat dance. Kalau gue bukan tipikal orang yang kayak gitu. Gue lebih suka yang tipikal kayak awkward momen gitu, gue lucu banget, gue demen gitu. Atau kayak estetik gitu-gitu. Nah gue suka gitu, gue lihat gitu, mau gimana pun gue suka. Cuma
dance juga ada beberapa yang ini kayak mantan gue nih, gue ngeliat video TikToknya, gue suka banget ya, maksudnya kayak ih gerakan lu bagus ya, ih lu cantik banget ya, gue powerful lah istilahnya. Nah gue ngeliat lu atraktif banget jadi cewek, gila, gue bangga jadi cowok lu kayak gitu. Tapi memang ada beberapa video yang gue sesali lah, gue nggak ngasih tahu kenapa ya, cuma gue ngomong ke dia kayak lu pasti kalau ditanya nih lu mau jadi artis siapa nih misalkan di Indonesia, artis yang kontroversial atau Raisa, gue bilang kayak gitu. Kalau misalnya dia bilang kayak, dia pasti jawab kayak aku pengen jadi kayak Raisa lah, lu ikutin lah caranya Raisa, pernah gak dia kontroversi gitu. Benar karena gue semalam banget ya gue lihat video dari influencer, gue setuju banget dengan kata-kata dia kayak gue nggak, nih misalkan gue viral hari ini, gue nggak mau 50 tahun lagi gue dikenal sebagai orang yang pernah viral. Iya sih. Ngerti gak sih lo? Kayak ya gue viral cuma sesaat doang, abis itu udah orang melupakan gue, kayak gitu kan. Banyak banget, itu fenomena yang sekarang terjadi. Orang-orang terkenal sekilas kayak ya udah seminggu 2 minggu udah abis itu hilang. Nah karena lu nggak punya apa-apa, karena basicnya lu cuma apa ya, kayak nggak sengaja gitu, nggak sengaja terkenal. Kayak lu lagi di keramaian sih, lu numpahin gelas ke orang, sorry ya udah abis itu lupakan, orang udah lewat, udah bersihin segala macam, udah clean jejaknya, nggak ada apa-apa lagi. Nah jadi maksud gue kalau orang-orang yang udah pernah viral gitu ya, bagus, itu jalan lu loh gitu, tapi ayo tingkatkan kreativitas lu kayak gitu. Jadi jangan kayak udah muncul satu udahan, jangan. Gue juga gue di sini kan kasarnya kayak kita tuh mengkritik atau menghina ya kasarnya. Karena kalau mengkritik sih kita kan harusnya kasih solusi dong ya. Nah buat gue sih solusi terbaik adalah misalkan lu bisa dance, perdalam lah ilmu dance lu, ngerti gak sih? Wendy Walters, pacarnya Arab, gue suka banget sama dance-nya dia. Powerful. Gue gak tahu kenapa. Canggih sih memang dia. Gila dia. Nah, Wendy Walters, terus siapa lagi ya? Si Arabnya juga jadi jago itu. Itu dia, karena sebenarnya dua orang itu tuh satu aliran sih menurut gue. Dia udah viral, dia memanfaatkan keviralannya itu dengan belajar, ngerti gak sih? Setelah dia belajar, dia akhirnya bisa kayak gitu. Dia improvisasinya bagus. Betul. Nah, gue pernah baca juga aja di satu buku gitu. Bukunya lu pasti tahu deh, buku Seni Bersikap Bodo Amat. Di situ cuma ada kata-kata kayak gini. Banyak orang berpikir enak ya jadi influencer, hidupnya kaya. Akhirnya lu mikir tujuan akhir lu doang, lu nggak mikir seberapa prosesnya. Kayak gini ya, seberapa banyak darah yang harus gue keluarkan untuk menjadi influencer. Ngerti gak sih lu? Itu apa ya? Kayak usahanya tuh bener-bener kayak orang ngebayangin enaknya aja. Iya, dia ngebayangin enaknya doang. Kayak lu di kamar mandi pakai earphone, berasa lu pemain band, nyanyi, tapi lu keluar dari situ udah selesai. Karena lu cuma tujuan akhir lu di situ gitu. Dulu nggak ada yang kayak, lu denger lagu lu diem kayak enak banget ya jadi orang, maksudnya punya band terkenal di dunia gitu. Apa yang membuat dia terkenal? Nah, lu keluar dari kamar mandi, oke, gue mau belajar main gitar. Lu buka YouTube, lu belajar kayak gitu. Prosesnya yang harus lu cintain. Dulu lu bisa main futsal emang? Nggak bisa. Main sama gue yang ngajarin, akhirnya lu jago duluan kan? Karena gue juga nggak pernah nemu passion gue sampai detik ini aja. Belum. Bukan nggak nemu, belum. Nah, belum. Gue belum nemu, tapi sebenarnya gue ngerasa kayak gue tuh suka nyanyi, ngerti gak sih? Nah akhirnya gue mulai sekarang nih, mulai dari tahun lalu lah, gue udah mulai belajar nyanyi gitu, walaupun emang suara gue false banget, tapi bodo amat gitu, gue suka gitu. Yang penting berkarya dulu. Nah itu dia. Nggak usah pikirin kalau orang sukses kebanyakan mikir, ya akhirnya apa yang orang ucapin masuk ke dalam hati lu, ya lu akan menjadi seperti apa yang dia omongin. Cuma jadi gini loh, kalau gue bilang omongan orang itu sebenarnya salah satu kaca buat kita, ngerti gak sih lo? Gue tidak pernah menyalahkan orang ngomong apa tentang gue. Gue dari dulu dibilang, lu tau lah, banyak orang yang bilang gue PK lah, banyak orang yang bilang gue bangsat lah dan sebagainya, tapi pacaran sama gue orangnya, ngerti gak sih lo? Nah, cancok, Munaro anjing. Karena gue nggak pernah peduli dengan omongan orang, tapi gue selalu berkaca. Oke, gue salah mungkin zaman dulu SMA gue banyak. Gue sering jalan-jalan, lorong-lorong, mau ke koperasi aja gue muter 3 ke lantai 1 kayak gitu. Mungkin gue dibilang PK karena hal itu. Nah, jadi gue belajar dari situ, gue nggak pernah lagi kayak gitu. Kita ambil pelajaran. Gue selalu kayak yang sedih itu ketika orang tahu diri dia salah tapi dia nggak mau berubah, ngerti gak sih? Stuck di tempat akhirnya. Iya, itu yang sangat disayangkan. Karena gitu. Memang bukan beberapa ya, banyak orang yang ketika dia udah stuck di satu tempat, dia nggak mau beranjak karena menganggap dirinya payah atau menganggap dirinya kurang dukungan. Nah itu yang kita sesalin, itu lingkungan kita yang kurang baik. Karena itu ngaruh banget sih sama masa depan.
gue pernah ngobrol sama Alvin gini, gue nanya gini, Vin, Alvin kan sastra Inggris ya, Vin, kenapa sih gue ini nggak bisa bahasa Inggris sih? Gue bilang kayak gitu, gue susah banget belajar bahasa Inggrisnya, kayak gue malu mau mengungkapkan, kayak gitu masalah semua orang gak sih? Semua. Terus Alvin cuma bilang gini, sebenarnya membedakan culture kita dan culture luar nih, ketika kita salah, kita ditertawakan. Iya, benar. Kayak gitu. Orang luar enggak, dia memperbaiki. Benar. Nah, akhirnya kita pun takut untuk melangkah kayak gitu sebenarnya. Jadi ya, kalau buat gua balik lagi nih ke TikTok ya. Gua enggak mau disalahkan soal cewek nih. Tapi cewek benci sama gue lagi. Jancu. Buat gue kayak lu boleh berkarya gitu. Lu ngedance segila mungkin pun nggak masalah buat gue, nggak masalah sama sekali. Nah itu udah punya, karena dia itu kemampuan dia. Iya, cewek pun bebas berkarya kan, emansipasi kayak gitu emansipasi. Kan, emansipasi wanita. Berarti boleh dong cowok diem di rumah. Nggak perlu kerja, lo yang kerja kan sama Iko. Anjir, udah kita diem di rumah aja guys. Diem di rumah. Udah, Jadi nggak usah. kalau misalkan tuh cewek bilang, kalau kamu nggak kerja, emansipasi, cool. Tukeran dong. Janco, persetan dengan equal. Nah tapi ya, maksud gue kayak bukan dengan akhirnya kita maksudnya gue ngomong kayak cewek tuh berpakaian harus kayak gitu, bukan berarti lu nggak ngatur, kita nggak ngatur. Terserah itu mah hak lu gitu. Cuma yuk kita perbaiki gitu. Iya betul. Kalau kata Kaseto, ayo kita perbaiki. Iya. karena gini aja, gue khawatirnya lu inget gak dulu ada Vines? Iya Vines ya, yang video pendek tapi dia bagus-bagus. Itu kan akhirnya banyak orang yang kreator Vines itu kan keluar dari Vines karena dia pikir dia nggak dihargai. Betul. Sama Vines. Karena apa? Karena sebenarnya yang ngasih panggung buat konten creator di Vines itu menurut gua yang begini, yang flow-nya kayak TikTok sekarang, ngerti gak sih lu? Akhirnya konten creator yang kreatif udah keluar ketiban, ngerti gak? Benar. Ketiban. Jadi buat cowok-cowok jamet di luar sana yang suka dengan cewek-cewek seksi, ding. tolong ya, tolong ini mah jangan muncul di explore gua terus, maksudnya gitu. Salah satunya, sebut gak ya? Sebut aja ya, jamet gak bakal nonton gak sih? Yusuf si Kuyus. Gue fans banget sama lu anjing. Gue fans berat, parah. Gue gak tau kenapa ya, Yusuf si Kuyus tuh panutanku anjir. Gue sama temen gue ada namanya Andre tuh kayak, gue dibandingin nonton cewek seksi mending nonton Yusuf si Kuyus anjir. Gak tau kenapa. Haluannya udah beda. Astaga. Tapi seru sih. Maksudnya beragam aja gitu aja. Pandangan orang beda-beda gitu. Ada orang yang setuju sama kita, ada orang yang tidak setuju. Itu udah pasti ada pro dan kontra, itu udah pasti dalam kehidupan. Iya. Tinggal gimana kitanya. Mau ngambil yang positif atau yang negatif. Kalau kita ngambil yang negatif terus, ya udah, kita bakalan stuck di tempat dan kita nggak bisa jadi apa-apa. Kecuali lu ngambil positifnya, lu bisa improve dari apa yang lu dapet. Nah, apalagi internet kan udah canggih nih. Ya lu bisa belajar lah dari manapun. Ya lu bisa perbaikin apapun dan informasinya tuh udah nggak terbatas. Iya. Udah enak banget sekarang mah. Lu bisa, ya gua ngambil omongannya ini aja panutanku ya, Bang Arab. Gue suka kalau ada yang benci gue. Makin jadi. Karena akhirnya ya gue tahu siapa aja orang yang di belakang gue. Ngerti gak sih lu? Semakin dia soundingnya semakin kenceng, semakin tahu kita apa yang harus kita lakuin. Iya, itu dia, kayak lu ngomong dasar, lu video lu sampah banget. Oh, tahu gue, berarti kualitas video gue kurang nih. Berarti kita perbaikin. Sampai dia bilang, "Wow." Gue selalu merasa senang ketika ada oposisi. Ada orang yang membenci gue karena gue tahu dengan begitu hidup tuh indahnya. Ngerti gak sih? Ada orang yang tidak setuju, ada orang yang setuju gitu. Kalau lu ngalir bagus aja ya, orang boring lah. Parah nyet, kayak lu misalkan deh, lu bikin podcast, najis, enggak ada, misalkan ada komentarnya kayak gini, dia najis ngikutin Deddy Corbuzier, ya bodo amat gitu. Tapi ya, emang kenapa? Iya, akhirnya lu dengan kayak gitu kan lu nonton juga nyet gitu. Tapi kalau misalkan lu gak komen apa-apa, lu bagus ya, lu cuma selewat doang pasti. Iya. Karena hal negatif tuh paling gampang diingat. Gampang banget. Percuma lu ngomong 1000 kebaikan, betul, 1 kata negatif udah hancur semuanya. Nah itu gue terapin dalam hubungan gue aja. Masuk. Ada celah masuk. Nah. Jadi itu gimana? Ini obrol ngalur ngidul banget lah, bodo amat. Nah. Gue selalu ngerasa nih buat laki-laki di luar sana. Lu ingat nih omongan gue. Lu jangan pernah selalu, maksudnya hampir tiap hari lu kasih hal positif ke cewek lu. Gitu. Selalu lu kalau kasih lu selalu ngasih hal positif. Sekali lu ngelakuin kesalahan, selesai udah hubungan lu. Benar juga. Tapi kalau misalkan lu udah tenang-tenang aja, negatif, sekali lu ngelakuin hal positif itu lu membahagiakan banget. Ini buktinya nih. Gue dari dulu kalau pacaran gak pernah nanya kamu lagi ngapain, udah makan belum? Gak pernah.
Maksudnya kalau gue PDKT ya, tapi kalau udah pacaran sih ya udah lah gitu. Udah apalagi yang bercanda. Apalagi udah 6 tahun gitu kan, kayak gue udah yang tiap hari begitu. Akhirnya tuh gue ada satu momen gue cuma nanya gini, ini masih PDKT ya. Jadi dia posisinya lagi di ini gue gak nyebutin ya mantan gue yang mana. Di Sensi waktu itu. Lagi ada acara lah pokoknya di Sensi. Gak ada sinyal. Tapi dia lagi di luar posisinya nih, jadi lagi dapet sinyal. Pas dia masuk, ada chat gue cuma nanya gini, kamu lagi ngapain, udah makan? Dia nyebrang dulu buat balas chat gue. Anjay. Gitu. Effortnya beda tuh. Beda, karena dia gak pernah dapet hal. Kasarnya lu kalau misalkan ketemu cewek, lu kasih Coca-Cola terus, bosen gak sih itu cewek? Orang bisa beser terus. Iya kan. Sekali-sekali lu kasih teh tawar, seneng deh pasti. Gitu. Karena itu jadi hal besar. Dia tahu jadi bedanya kayak ya udah yang sering sama yang benar-benar lu usaha buat sesuatunya gitu. Aduh. Parah. Laki-laki emang memang bahaya ya. Ini tips juga nih buat kalian nih guys. Kalau misalkan mau jadi laki-laki, dengerin tips-tipsnya Daniel. Enggak jadi gitu. Pria. Sama satu lagi ya, gue bilang. Banyak nih cowok tuh kayak penasaran pengen ngejar cewek yang gak suka sama dia. Lalu goblok ngapain ngejar cewek yang gak suka sama lu? Susah payah, ngerti gak sih lu? Susah payah banget kayak gue nih James, misalkan gue deket sama cewek, terus cewek kayak gak respon apa-apa, gue tinggalin ya. Sumpah, bukan karena gue ganteng ya, walaupun gue jelek memang, maksudnya kayak beberapa orang menganggap, udah pasti menganggap ada. Nah karena terus gue misalkan deketin cewek yang cantik gitu, terus cewek gak respon, gue mending dapet cewek jelek, sumpah. Buat gue, kayak gue pikir kayak lu bisa apa ya, bisa menghargai gue lah gitu. Karena lu mengejar sesuatu hal yang emang tidak buat lu, ya buat apa? Capek juga ya. Makanya kan kayak yang balik lagi, gue sekarang akhirnya sama cewek gue, ini penyesalan gue juga aja. Gue direspon nih sama cewek gue gitu. Tapi gue gak direspon secara agama kan. Iya benar. Nah, beda jalur gitu. Dan gue tuh sadarnya ketika gue udah di umur yang lumayan mature lah, ngerti gak sih lu? Lumayan dewasa lah. Jadi kayak wah, ini gue kemakan omongan gue sendiri, tapi gue gak pernah takut. Itu lu udah gue, terserah gue mau telan lagi juga gak apa-apa. Ngerti gak sih? Udah jalannya. Iya. Udah terlanjur. Jadi mungkin setelah gue ngomong ini, kalau misalkan lu nganggep cowok gak usah berjuang sama apa yang bukan sepantasnya dia perjuangkan, kenapa lu masih berjuang nih kayak gitu kan? Pasti ntar ada pertanyaan bangsat kayak gitu. Bakalan muncul pasti. Ya kan gue ngeludahnya baru nyet, ngerti gak sih? Gue ngeludahnya baru-baru ini. Suka-suka gue. Suka-suka gue. Balik lagi ke hak tuh. Haknya selalu dah. Selalu. Makanya yang penting tuh ya, kalau gue bilang TikTok itu jangan balik lagi ke TikTok aja deh, jangan bahas hubungan deh. Kayak berat nih. Karena bahaya banget sih sosial media nih. Sekarang lagi orang-orang tuh banyak yang insecure banget. Sangat. Akhirnya timbul gimana caranya lu bisa dipandang orang tuh. Iya, akhirnya tuh nggak ada kayak apa ya? Gue bilang dulu tuh akhirnya tuh lu mencapai suatu strata sosial tuh dengan cara yang negatif sih. Iya benar. Gitu. Tanpa ada batasan. Iya, karena dia udah nggak memperdulikan lagi sih. Iya, jadi kayak bodo amat lah orang ngomong apa, gue mau seksi, pokoknya yang penting gue viral. Iya, yang penting gue terkenal. Iya, atau cowok deh, jangan cewek mulu kasihan. Cowok siapa anjing? Cowok siapa yang Ikan Indonesia darurat jamet. Oh iya. Nah, ini ding Gini ya. Itu jamet sebenarnya nggak akan bisa muncul di explore. Iya. Kalau nggak di like-likein orang. Kalau nggak di repost sama itu. Akun-akun yang membuat happy kita ini loh. Awalnya happy gue aja, anjing jamet goblok. Tapi lama-lama kok kurang aja. Lama-lama kok di repost mulu ya anjing. Jadi tantangan. Iya kan kayak anjing nih orang bener-bener. Dinding challenge. Sampai ke Korea dong nyet, anjir tuh dinding challenge. Tapi katanya itu emang dari TKI sono. TKI luar katanya awalnya. Cuman gue nggak tahu bener apa enggaknya. Tapi kan jadi kayak anjir nih jadi budaya nih di Indonesia nih. Tapi ya lucu sih. Udah. Menghibur, beberapa saat menghibur, tapi lama-lama kok lu makin goyangnya makin kurang aja. Sama ini nih Jay, nih gue mau tanamkan sekali lagi Jay. Gue mau tanamkan sekali lagi nih Jay. Kenapa gue akhirnya resah dengan cewek-cewek yang seksi ya? Sebenarnya tujuannya cuma satu aja. Gue tuh nggak mau ya cewek-cewek seksi ini cuma jadi bahan colian, ngerti gak sih? Iya benar. Ini nggak apa-apa ya, vulgar ya, nggak apa-apa. Jadi bahan cowok karena kita nggak pernah tahu fantasi setiap orang kayak gimana kan. Ada orang yang fantasinya kayak ngeliat foto doang, ada. Atau ngeliat ya seperti cerita-cerita zaman dulu Nabi kan. Ngeliat kakinya aja udah benar-benar jatuh cinta gitu. Nah, lu tuh ngerasa kayak enggak, aku enggak ada yang jadi bahan fantasi gue. Lu enggak tahu. Lu enggak tahu anjing. Gua salah satunya.
intinya buat kalian yang main TikTok, ayo, gue bakalan selalu support lu gitu. Cuma maksudnya, ayo lebih diperbaiki. Iya, lebih sopan lah gitu. Lebih sopan. Karena kami nggak suka. gue laki-laki ya, gue bukan munafik atau gimana, tapi emang gue nggak suka. Terlalu barbar. Itu mengganggu pereksploran gue. Karena pada dasarnya kita lebih suka yang kelihatan dikit-dikit dibandingkan yang banyak. Kalau lu nampilin di TikTok yang dikit-dikit, makin penasaran di bengkok-bengkokin kan. Nggak boleh kelihatan. Tolong jangan ganggu perimanan kita. Ini dunia perimanan sedang digonjang-ganjing oleh kalian mama-mama muda. Memang kita brengsek otaknya. Tetap. Contohnya ya. Contohnya kita brengsek. Udah jangan. Banyak jenisnya. Gue yakin dari 1 juta orang paling cuma 100.000 lah orang yang berpikiran bener. Ngerti gak sih, yang berpikiran kayak udahlah positif aja. Fuck you, lu doang yang ngomong gitu. Ngomongnya doang gitu. Dikasih juga mau, percaya. Gimana ya? Namanya juga laki-laki. Karena emang kelemahan laki-laki ya wanita. Iya benar. Dan kelemahan wanita adalah ngedenger lagu TikTok. Pasti goyang. Karena kelemahan laki-laki yang ketiga kan. Wanita. Nah, nggak ada lagi. Teori dari mana anjing? Wanita. Oke, kita sekarang berlanjut ke ini, Bil. Jadi kemarin gue memberi pertanyaan ke orang-orang. Ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan? Ada beberapa pertanyaan buat lu yang harus lu jawab. Ya. Nih, yang pertama. Bahasa influencer gue. Yang pertama, tutorial jadi fuckboy. Jadi Daniel. Gimana cara lu jadi fuckboy? Gue gak ngerti aja. Gue dibilang fuckboy tuh gue bingung asli. Standarnya gimana? Karena apa ya? Kan lagi musim juga ya, I wanna be fuckboy ini. Iya, I wanna be a fuckboy. Nah, apa ya, gue bilang kayak gue mungkin banyak orang anggap gue fuckboy karena style gue tuh selalu mengikuti zaman aja. Oh gitu. Lagi musim pakai kalung emas beli kalung emas. Oh berarti sekarang kan fuckboy itu dikategorikan bahwa orang yang bawa Vespa, orang yang kaos hitam polos, orang yang pakai sepatu Vans kotak-kotak, sama orang pakai apa jaket jeans apa celana jeans gue lupa. Oh lu ngikutin ini? Starter pack-nya ada semua di rumah gue. Oke, ikutin Daniel. Jadi Daniel ya. Oke, berikutnya. Cara lo memandang ke sebuah kehidupan gimana? Anjing dalam banget siapa tuh? Raffi. Cara lo mandang kehidupan? Mandang kehidupan gimana ya? Gue nggak pernah gimana ya? Gue selalu ngeliat ke depan sih orangnya aja kayak walaupun tidak terplanning ya. Cuma setidaknya gue tidak pernah memikirkan masa lalu gue. Oh gitu. Benar. Jadi kalau misalnya gue punya masa lalu kayak gimana, bodo amat, udah lalu. Kita nggak bisa perbaiki. Iya. Kalau misalnya kita pengen hari berikutnya, misalnya kita kan selalu berharap, kalau kata Calontong ya, kita berharap hari di depan itu lebih baik dari hari yang sekarang. Kan? Berarti hari sekarang harus jelek, udah gitu aja. Masa lalu lu jelek nggak apa-apa, yang penting masa depannya. Kayak gitu. Hari ini harus jelek. Hari ini harus jelek berarti kan? Karena lu pengen besok lebih baik kan? Iya. Berarti sekarang jelek dulu, jangan tinggi-tinggi. Kalau lu tinggi-tinggi, besokannya lu lebih tinggi lagi, udah lu gak ada puasnya gitu manusia. Love you Calontong. Anjir lah parah, udah anjir cukup lah anjir. Fix. Kalau kata anak kalian gitu, anjir udah fix lah. Parah. Pokoknya intinya kalau gue bilang tetaplah lu harus pandang keluarga dan orang tua. Nah, karena itu harta terbesar lu. Lu nggak punya siapa-siapa kalau bukan keluarga. Kalau bukan keluarga gitu. Oke. Nih gue tambahin nih. Banyak orang lihat gue bajingan banget kan. Bajingan banget kayak. Bajingan itu nama makanan Jawa Tengah loh. Iya sih. Gue biar gue nakal aja ya, bisa dibilang kayak gue ngerokok gitu, gue ya pokoknya kayak nakal standar lah. Kelam lah gitu masalah. Tapi gue nggak pernah bolos sekolah. Gue selalu pengen orang tua gue bangga dengan apa yang gue cari. Karena tujuan lu ngasih duit ke nyokap lu gak ada artinya, gila. Lu nyindir gue anjing. Gue SMA ketahuan madol. Astagfirullahaladzim. Tapi gue sama, gue gak pernah bolos. Gue selama sekolah tuh bolos 3 kali doang. SMP nonton Inbox. Anjing jadi alay. Punya masa lalu gue. Terus
yang kedua. Yang kedua jemput Dito. Anjing. Kemana anjing? Jemput telat tadinya. Dito rumahnya di Perum 2, gue di Perum 1. Nih jemput gue, tiap hari gue jemput, lama-lama gue jengah kan. Sialan nih gue bilang. Udah, gue sengaja agak siang kan datangnya kayak. Tetap dia minta jemput, akhirnya kesiangan gue. Yang ketiga. Yang ketiga gue emang bolos sama Alvin. Aduh, bandel. Oke, berikutnya. Masih sayang mantan gak? Sebagai teman. Semua mantan? Beberapa. Enggak lah, gue selalu sama mantan gue yang terakhir lah, gue sayang banget. Oh gitu. Sama si yang 6 tahun ini. Banget. Nih. Aduh, ini bahaya nih. Pernah nggak HS di mobil? Kalau pernah please ceritain sedetail mungkin. Kalau handshake sering. Salaman tangan. Salaman kelamin belum pernah. Kacau. Wah parah nih yang nanya, lu jahat banget, parah. Mau tanya dong, gimana sih kisah kasih selanjutnya dengan cewek Manado? Hai sayang. gue sama cewek yang di Manado tetap keep in touch. Oke. Gue lebih menyayangi dia sekarang dibandingkan sebelumnya. Sangat. Tuh denger ya, Ciwi Manado. Sangat. Lu sayangin, jangan sia-siain. Satu lagi. Menggantikan posisi lu sayang. Satu lagi. Ini pertanyaan dari apa ya? Tentang sekolah sih. Kenapa sekolah swasta sekelas Pentek nggak pernah ngadain pensi lagi setelah tahun 2013? Terakhir kan Toniki gitu. Iya. Tapi kita punya pin kan? Ya paling APSI. Bukan. Apa? Band terkenal bang. Siapa tuh? Summer Sunshine. Langsung dicari abis ini. Sampai personilnya. Summer Sunshine. Nggak tahu ya. Tidak semua sekolah swasta kaya punya duit. Tapi tetap semua pasti punya duit. Bukan banyak, iya nggak punya. Nggak tahu sih kita ya. Tapi yang jelas kita punya duit. Kita selalu mengadakan. Sebenarnya kalau pensi sih memang kita nggak pernah ada. Tapi kita selalu ada kosidahan. Anjir, Marawis kita juara terus. Last nih, satu lagi deh. Jagat ya? Iya. Ceritain secara singkat dong sejarah Barong terbentuknya sama siapa aja orang-orangnya. By the way, Barong itu tongkrongan terbaik semuka bumi. Maeli kan preman terkuat di bumi. Kita Barong tuh tongkrongan tersolid. Buka puasa aja pas ulang tahun adeknya. Aduh, kacau. Mau kumpul tapi pakai duit temen. Diganti kagak. Walking tempat. Awal terbentuknya Barong tuh dari dulu gue gak tau kenapa ya, kayak di image-nya tuh di Pentek tuh cowok fuckboy ya di Barong gitu. Gue gak tau kenapa. Gak tau kenapa cowok fuckboy tuh pasti di Barong. Ya Barong karena mungkin awal kebentuknya dulu tuh kita sering main di jembatan aja sih. Di jembatan terus kumpul anak IPA-IPS kan tuh. Ada Bang Sarul. Ya kan, Bewok, Habib. Terus ada siapa lagi? Jagat. Dulu ada Hudi, pemilik Jaga Marga. Jasa Marga. Jaga Marga. Siapa yang jagain? Pemilik Jasa Marga, Hudi. Terus Yudis, Seni Mampus. Boy, Raffi. Si udah lu tahu lah itu. Iya. Aduh. Raffi yang nggak pernah sadar, Raffi si pecandu. Nggak kelar. Parah. Nggak, maksudnya pecandu game. Iya, maksudnya game. Internetnya kadang-kadang lelet. Karena kan dia anak IT, bapaknya juga kerja di IndiHome kan. Oh iya, kirain di India. Jauh dong. IndiHome itu gabungan antara orang Indonesia, Honduras sama Amerika. Kenapa tuh? IndiHome anaknya jadi kan kalau Batak sama Bogor kan Batagor. Gue udah dari TikTok juga itu. Siap. Astagfirullahaladzim. Aduh. Siapa lagi ya? Amar dianggap gak sih? Enggak ya? Enggak, Amar fuckboy. Oh enggak, kalau Amar tuh memang kaya raya.
Orang kelewat kaya. Orang kelewat kaya, dia dari lahir udah. Tapi enggak, gue tanya tuh. Ada Fadli juga, Bos. Fadli, oh Bos. Iya, Fadli Bos itu enggak ada tuh. Fadli Bos, dia udah jarang. Iya, udah jarang. Oh, Bapak Guru. Masjid. Marbot masjid. Kacau. Lobet buru. Oke, kayaknya pembahasan kita udah cukup panjang. Parah. Ini udah pecah banget sih gue bilang. Pas kangen. Jadi kita bakalan tutup ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Intinya buat semua orang yang suka main TikTok, tolong dijaga, dan orang yang main, dan untuk mantan yang di Manado, I love you. Itu mantan gak ya? Iya. Gua nganggepnya dia OTW. Enggak. Gua menganggapnya dia masih pacar gua. Gak apa-apa, dia nggak apa-apa. Gue nganggapnya gitu aja. Gak apa-apa ya, itu anggapan setengah juga gak apa-apa. Oke, apalagi tadi ya? Gue lupa satu lagi. Jangan, ini aja deh pesan gue. Kalau lu mau melangkah dengan cewek yang atau pasangan beda agama, iya, jangan. Dia langsung satu agama aja. Dia langsung seagama gitu. Tapi ini agak rumit, tapi keputusan ada di kalian, jadi semoga kalian ngambil keputusan yang tepat dan jangan diulangi lagi kalau memang udah ngelakuin kesalahan yang sama, dan jangan lupa berkarya. Jangan pamer tete. Jangan pamer tete. Jangan. Kami suka. Kacau.